seperti yang viral-viral ya, kejadian-kejadian pada saat ini ya, kalau kita melihat sepertinya ada kasus perceraian dan lain sebagainya. Kapan sih kita sibuk memikirkan mereka, sibuk juga komentar-komentar tentang urusan-urusan mereka, hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita bahas, kita tinggalkan ya, hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita bahas, kita tinggalkan. Kenapa? Karena yang begitu Rasulullah SAW pernah mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebagusan diri seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Apa yang tidak bermanfaat? Kita membahas masalah kehidupan rumah tangga orang lain. Mau dia cerai, mau dia seperti apa? Tidak usah kita bahas. Ya, seperti apa itu pernikahannya Ria Ricis itu ya. Ya, bukan ulang tahun untuk mengikuti, kamu sampai ngomong kita di mana-mana, sampai melihat berita itu isinya, ya. Jadi buat apa kita ngomongin mereka, kita membicarakan tentang kehidupan mereka? Jadi tidak penting gitu, kita tidak dapat bahasanya, kada dapat duit juga ya Allah. Tapi untungnya siapa? Ini ya Allah, sudah ini berduit. Kita komentarin itu makin aja dia dapat duit bahasanya. Nah, artinya bahwa ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam hidup jangan mengomentari kehidupan orang lain. Artinya kalau kita mau bersahabat, bersahabatlah dengan baik, yaitu kita memberikan ajakan yang baik, kita memberikan nasihat. Bisa jadi karena ini memang termasuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apa itu dalilnya? Dan saling bernasihatlah kalian dalam kebenaran, dan saling bernasihatlah kalian dalam kebaikan. Jadi hal-hal kebaikan ya. Kalau bisa kamu konsultasi, artinya minta nasihat dengan guru ini, saya tahu ada jalan yang baik ya. Coba kalau orang egonya begini, dia nggak mau dia nasihat, pikirannya apa? Ujung-ujungnya pikirannya adalah bunuh diri. Banyak kejadian kasus ini sudah. Ya, sedikit-sedikit mereka bunuh diri. Nauzubillah min dari. Kemudian kalau kita lihat kasus-kasus yang akhir-akhir ini, ya Allah, meneruskan ya, ada suami bunuh istri ya, sampai dicincangnya Allahnya, di ujungnya makan dagingnya ya. Ayo pihak yang miris. Ada ini tadi kami melihat berita si istri bunuh suaminya dua ya Allah ya. Ada lagi anak bunuh ibunya pakai cangkul, macam-macam lengkap sudah. Ada abah membanting anaknya juga, lengkap sudah. Ini akhirnya zaman ngeri. Kalau peradaban hanya dibangun makan, minum, urusan kerja, harta belaka, ini hasilnya. Tapi kalau kita hidup, kita bangun dengan ibadah, mau tidur pun dengan ibadah, makan pun dengan ibadah, minum pun dengan ibadah, semuanya dengan ibadah. Bangun kuring, masuk WC pun ibadah. Kenapa? Bacaan masuk WC, bacaan ketika membuka aurat, dia membuka aurat di dalam kamar mandi. Bacanya yang terhati, ya Bismillah, ada di hati Rasulullah. Itu supaya apa katanya? Menutup pandangan jin, supaya mereka tidak melihat aurat kita. Keluar pun kita ibadah, semuanya dengan ibadah. Yang pada akhirnya apa? Kehidupan kita umpama dan kita luput dari sesuatu. Misalkan ada pembisnis, dia kerjasama dengan seseorang supaya dapat kontrak kerja yang keuntungannya puluhan juta, ratusan juta, miliaran umpama ya kok.
Nah, kalau pas ada dapat ukur bahasanya modal sudah ratusan juta, berharap nanti kalau dapat kena dapat miliaran bahasanya ya Pak. Nah, belum ternyata kalau orang berilmu, kalau dia sadar, ya inilah ikhtiar yang pegawai yang pekerjaan, ya selebihnya adalah kehendak Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mendapat kemudahan, sudah selesai. Artinya dia ikhlas dengan apa yang sudah dia keluarkan, dengan apa yang sudah dia perbuat. Tapi coba kalau orang yang tidak terima dengan keadaan seperti itu, apa yang akan dia lakukan? Justru dia akan melakukan hal-hal yang kriminal bahasanya. Mungkin bisa jadi korupsi, bisa jadi membuat tindak pidana dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau isi otaknya cuma dunia yang tidak lagi hendak kebaikan orang, kalau pikiran cuma dunia. Tapi janganlah dunia ini Bu, ya, mazra'atun lil akhirat, mazra'ah ladang untuk kita menggapai akhirat, ya, ladang untuk kita menggapai akhirat. Tanamlah kebaikan-kebaikan di dunia ini, ya, seperti kata Nabi tadi, sekecil apapun jangan remehkan kebaikan sekecil apapun yang ada di dunia ini, supaya apa? Nanti kita rasakan hasilnya di akhirat. Nah itu. Jadi kalau sudah mazra'ah yang namanya orang berpetani, ya, yang menanam kebunnya, kemudian nanti tinggal menunggu hasil panennya. Nah sekarang kita menunggu hasil panennya nanti di akhirat. Coba kalau kita hadir sekedar makan minum, bahasanya minumnya ini hadir kita ya, cuma sekedar makan minum, sapi pun makan minum, kambing pun makan minum, guling ya juga. Dan sebentar lagi mereka akan banyak dikorbankan. Ya, sapi, kambingnya akan jadi korban. Ya, monyet pun dia makan, minum, tidur, bahasanya kawin juga ya. Nah, sekarang apa beda dengan manusia? Kalau manusia cuma pikirannya makan, minum, murid, begini, belaki, bahasanya. Nah, apa perbedaannya dengan hewan? Yang membedakan itu ibadah kita. Ya, kita rajin ibadah dasar kita sholat. Ya enggak? Kalau kita berbuat yang tidak baik, dosa untuk diri kita, bahkan orang lain bisa mengambil kebaikan diri kita. Kenapa? Mungkin dengan perbuatan buruk kita telah melakukan kezaliman kepada orang lain. Orang zalim, orang suka zalim itu nanti di akhirat dia datang dalam keadaan muflis, bangkrut. Bangkrut kenapa? Bangkrutnya dia habis pahalanya. Datang, ya Allah, saya mau ngurus si fulan karena dulu dia dari tetangga saya suka nyakitin saya dan saya tidak pernah memaafkannya. Betul, diambil pahala ibadahnya, pahala sedekahnya diambil sama orang. Habis dia pahala baiknya. Muncul ada orang lagi, ya Allah, saya mau kehabisan hari ini. Kenapa? Si fulan ini pernah berbuat zalim kepada saya. Dia pernah nabrak saya dulu dan tidak pernah minta maaf sama saya. Ya, zalim dia. Akhirnya apa? Tidak ada lagi kebaikan dipercaya sama mereka. Sudah, keburukan orang yang berzalimi diambil oleh orang yang berzalimi. Bangkrut gara-gara numpuk dosa-dosa orang zalim di pada diri kita. Untuk kita semua bilang jangan sampai kita dunia menanamkan keburukan, jangan sampai kita di dunia menanamkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan. Artinya kita ini insan, manusia yang butuh kepada orang lain.